Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Wati, seorang wanita desa yang setiap hari mengumpulkan makanan sisa dari tetangga-tetangganya di desa Terang Bulan. Meskipun suaminya, Dimas, bekerja keras di kota dan mengirimkan uang secara rutin, Wati terus melakukan kegiatan yang tidak biasa ini, memicu gosip dan kecurigaan di antara penduduk desa. Kisah ini akan membawa kita menyelami latar belakang kebiasaan Wati yang misterius, respons komunitas terhadap tindakannya, dan perjalanan Dimas untuk mengungkap kebenaran di balik tindakan istrinya yang penuh teka-teki. Ikuti perjalanan mereka dalam menghadapi prasangka dan menemukan makna sesungguhnya dari kebaikan dan pengorbanan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sudut timur Pulau Jawa, terhampar desa Terang Bulan yang terkenal akan pemandangan sawahnya yang hijau memukau dan kekompakan masyarakatnya. Namun, meskipun kedamaian tampaknya telah mengakar di sana, beberapa kerutan kekhawatiran mulai muncul di dahi para penduduk desa terkait dengan satu sosok. Wati, seorang wanita parubaya yang dikenal karena kebaikannya dan senyumnya yang hangat. Istri dari Dimas, seorang pekerja yang merantau ke kota besar untuk mencari nafkah, Wati telah menjadi pusat gosip yang tak diharapkan. Setiap minggu, tanpa terkecuali, Dimas mengirimkan uang yang ia peroleh dari menguras keringat di kota. Uang itu, menurut asumsi logis, seharusnya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka dengan layak. Namun, ada kebiasaan Wati yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Nyaris setiap hari, Wati berkeliling dari satu rumah ke rumah lain di desa, mengetuk pintu dengan lembut dan meminta makanan sisa. Ada sisa sayur atau lauk yang mungkin tidak terpakai? Demikian pertanyaan yang sering terlontar dari bibirnya yang selalu tersenyum. Bagi beberapa tetangga, kegiatan ini awalnya terlihat sebagai bentuk kerendahan hati dan kesederhanaan. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Rumor mulai berkembang dengan cepat, dihembuskan oleh angin yang berhembus di antara pepohonan bambu dan sawah yang mengelilingi desa. Mengapa dia masih meminta sisa makanan? Bukankah suaminya mengirimkan cukup uang? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengudara, seringkali disertai dengan dugaan dan prasangka. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Wati melakukan apa yang dilakukannya. Penduduk desa yang lebih tua dan bijaksana mencoba mempertahankan pandangan positif, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki alasan mereka sendiri. Namun, tak dapat dihindari, desas-desus mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam dari ketidakpercayaan dan spekulasi. Ada yang menduga bahwa Wati mungkin memiliki masalah keuangan yang tidak ia ungkapkan, atau mungkin, lebih mengkhawatirkan lagi, ia memiliki kebiasaan buruk yang membutuhkan lebih banyak uang daripada yang dikirim oleh Dimas. Wati sendiri, tanpa tidak menyadari atau mungkin memilih untuk mengabaikan bisikan dan tatapan yang muncul di belakangnya. Dengan keranjang di tangan dan syal yang melingkar di lehernya, ia terus berjalan dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan. Di matanya yang lembut, ada kilauan determinasi dan kesabaran, seolah-olah ia membawa rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Di tengah desas-desus yang terus-menerus, kehidupan di desa Terang Bulan berjalan seperti biasa, dengan petani yang pergi ke sawah di pagi hari, ibu-ibu yang berbincang di sumur desa, dan anak-anak yang bermain di jalanan tanah. Namun, dalam keriuhan sehari-hari itu, ada lapisan pertanyaan yang belum terjawab, menggantung di udara, menciptakan bayangan kekhawatiran yang, seperti kabut pagi, lambat laun mulai menetap di hati para penduduk desa. Setiap fajar di desa Terang Bulan menyambut Wati dengan senyuman tersembunyi di balik sinar matahari yang menembus daun-daun bambu di tepi jalan. Wati, dengan langkah yang sudah sangat dikenal oleh jalanan desa itu, memulai rutinitasnya yang penuh kontroversi tetapi juga penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Sesudah menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan anak-anaknya yang masih terlelap, ia mengambil keranjang rotan tua miliknya dan memulai perjalanan harian. Langkah pertamanya selalu menuju rumah Buminah, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Wati mengetuk pintu dengan lembut, membangunkan Buminah dari tidur malam yang panjang. "Buminah, ada sisa makanan dari kemarin?" tanya Wati dengan suara lembut yang dipenuhi rasa hormat dan kelembutan. Buminah, yang sudah mengenal kebiasaan Wati,
selalu menyimpan sedikit lauk dari makan malam untuk diberikan kepadanya. Ada, Wati. Aku simpan sedikit ikan asin dari kemarin. Mungkin bisa kau pakai untuk makan siang nanti, ujar Buminah sambil menyerahkan bungkusan kecil dengan senyum lelahnya. Ritual ini bukan hanya terjadi di rumah Buminah. Wati berjalan melintasi desa, mengunjungi beberapa rumah lain yang berbeda setiap harinya, tetapi dengan tujuan yang sama. Di rumah Pak Joko, ia mungkin mendapatkan beberapa potong tempe yang keras. Sementara di rumah Bu Sari, beberapa irisan buah yang hampir layu seringkali menunggu. Wati menerima semuanya dengan rasa terima kasih yang dalam, tidak pernah mengeluh atau merasa malu atas keadaannya. Desa Terang Bulan, meskipun penuh dengan keramahan, juga memiliki mata yang mengamati dan mulut yang berbisik. Wati tahu ini, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya, karena ia memiliki misi yang lebih besar yang ia pegang erat-erat di dalam hatinya. Wati tidak hanya mengumpulkan makanan sisa untuk dirinya sendiri, ia juga bertujuan untuk membantu mereka yang tidak mau meminta bantuan secara langsung. Kemudian, suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, desas-desus itu sampai juga ke telinga Dimas, yang sedang bekerja keras di kota. Seorang teman lama dari desa yang kebetulan bertemu dengannya di pasar, dengan nada setengah bertanya, memberitahukan tentang kegiatan Wati yang menjadi buah bibir di desa. Dimas, aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi orang-orang di desa mulai bertanya-tanya tentang Wati. Mereka bilang dia selalu mengumpulkan makanan sisa, meskipun kamu sudah kirim uang yang cukup. Mendengar itu, Dimas merasa hatinya seperti ditusuk. Rasa khawatir dan keraguan menggelayuti pikirannya. Ia mulai mempertanyakan segala yang ia ketahui tentang Wati, istrinya, yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui Dimas, memaksa dia untuk membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Akhirnya, dengan hati yang berat, Dimas memutuskan untuk pulang ke desa tanpa pemberitahuan, bertekad untuk mencari tahu kebenaran dengan matanya sendiri. Desa Terang Bulan tidak hanya dipenuhi dengan keriuhan suara jangkrik di malam hari, tetapi juga dengan bisikan dan spekulasi yang tidak kunjung padam. Kehadiran Dimas yang akan segera tiba, meskipun belum diketahui oleh warga desa, menjanjikan harapan untuk kebenaran yang akan terungkap, meskipun tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan ditemukan. Di kota yang ramai dan penuh gejolak, Dimas merasa sebuah kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Kabar dari desa telah menciptakan kekhawatiran yang mendalam di dalam hatinya, memaksanya untuk memutuskan pulang lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan pikiran yang penuh tanya, Dimas mengatur perjalanan pulang ke desa Terang Bulan, tempat di mana hatinya berada bersama Wati dan anak-anak mereka. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran yang telah menyulut gosip di antara tetangga dan teman-temannya. Malam sebelum keberangkatan, Dimas berbaring di tempat tidur sempitnya di kota, memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah mungkin Wati benar-benar memiliki rahasia yang tidak kukenal? Gumamnya dalam hati. Namun, di balik keraguan itu, ada pula harapan bahwa semuanya hanyalah salah paham, bahwa Wati yang ia kenal dan cintai memiliki alasan yang bisa menjelaskan semuanya. Keesokan harinya, dengan tas punggung yang hanya berisi beberapa pakaian dan hati yang penuh kecemasan, Dimas menaiki bus yang akan membawanya pulang. Selama perjalanan, pemandangan sawah dan hamparan hijau yang melintas di luar jendela bus terasa menenangkan, tetapi tidak cukup untuk mengusir kekhawatiran yang berkecamuk di dalam dada. Sesampainya di desa Terang Bulan, Dimas memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi tanpa mempengaruhi situasi. Dengan hati yang berdebar, Dimas berjalan kaki menyusuri jalanan desa, mengamati dari kejauhan. Ia menyembunyikan diri di balik pohon bambu yang rindang, mengintip rumah-rumah yang biasa dikunjungi Wati. Dimas mengamati Wati yang dengan rutinitasnya pergi dari satu rumah ke rumah lainnya. Dari kejauhan, ia melihat Wati bertemu dengan Buminah, lalu Pak Joko, dan beberapa warga desa lainnya. Dengan cermat, Dimas memperhatikan setiap interaksi, mencoba menangkap setiap detail dari ekspresi wajah Wati dan reaksi orang-orang yang ia temui. Meski dari jauh, Dimas bisa melihat kelembutan dan kehangatan yang sama yang selalu ia kenal dari Wati. Namun, lebih dari itu, Dimas juga menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Ia melihat Wati meninggalkan rumah Pak Widodo dengan keranjang yang tampak lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian, di rumah keluarga Bu Anita yang diketahui kesulitannya, Wati tampak memberikan sebagian isi keranjangnya. Dimas mengikuti Wati dari satu titik ke titik lain, hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran dan kekaguman.
Semakin lama ia mengamati, semakin jelaslah bagi Dimas bahwa Wati tidak hanya mengumpulkan makanan sisa untuk kepentingan pribadi. Setiap gerakan Wati, setiap senyum yang ia bagi, setiap makanan yang ia letakkan dengan hati-hati di depan pintu rumah yang membutuhkan, semuanya adalah bagian dari usahanya untuk membantu orang lain yang kurang beruntung. Malam itu, setelah mengikuti Wati seharian, Dimas memutuskan untuk menghampiri istrinya. Ia ingin berbicara, ingin memahami lebih dalam, ingin membagi beban yang selama ini mungkin telah dipikul Wati sendirian. Langkah Dimas menuju rumah mereka terasa lebih ringan dari sebelumnya. Penuh dengan rasa syukur dan cinta yang baru ditemukan, siap untuk menghadapi apapun bersama Wati. Dimas berjalan pelan mendekati Wati yang masih sibuk dengan tugas terakhirnya sebelum hari gelap sepenuhnya. Hatinya dipenuhi dengan campuran emosi. Ada kekaguman, kelegaan, dan sedikit rasa bersalah karena pernah meragukan niat istrinya. Dia mengamati dari kejauhan, melihat Wati menaruh paket terakhir di depan pintu sebuah rumah kecil di pinggiran desa, tempat tinggal seorang wanita tua yang sering sakit-sakitan. Setelah Wati selesai dengan tugasnya, Dimas menghampirinya. Langkahnya mengundang kerikil jalan untuk bersuara, menarik perhatian Wati yang berbalik dengan cepat, terkejut melihat suaminya berdiri di balik senja yang meredup. "Dimas?" Suaranya bergetar, penuh dengan kejutan dan sedikit kekhawatiran. Dimas memandangnya dengan mata yang penuh cinta. "Wati," katanya lembut, "aku sudah melihat semuanya." Wajah Wati memucat, seolah-olah dia tertangkap basah atas suatu kesalahan, tetapi Dimas segera melanjutkan, "Aku melihat apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu membantu semua orang. Mengapa kamu tidak pernah menceritakannya padaku?" Air mata mulai membasahi pipi Wati. Dia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin kamu khawatir. Dimas, kamu sudah bekerja keras di kota, mengirim uang untuk kita. Aku hanya ingin meringankan bebanmu, dan aku tidak ingin kamu merasa bahwa kita membutuhkan lebih." Dimas mendekat, mengangkat dagu Wati agar matanya bertemu dengannya. "Wati, apa yang kamu lakukan adalah hal terindah yang pernah kulihat. Kamu telah menggunakan hati dan kekuatanmu untuk membantu yang tidak mampu. Aku bangga padamu. Sangat bangga." Wati menangis, lega dan bersyukur atas pengertian suaminya. "Aku takut kamu akan marah karena aku menggunakan uang untuk membantu orang lain, bahwa kamu akan merasa aku tidak menghargai kerja kerasmu." "Marah?" Dimas tertawa ringan, suara hatinya lega. "Bagaimana mungkin aku marah? Kamu membuatku mengerti sesuatu yang sangat penting, bahwa kita, meski terpisah oleh jarak, masih bisa berbagi misi yang sama, untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik." Mereka berpelukan di tengah jalanan desa, di bawah langit yang mulai bertabur bintang. Itu adalah momen penyatuan kembali, sebuah pengakuan bahwa meski hidup seringkali menuntut lebih dari yang bisa mereka berikan, pada akhirnya, cinta dan kebaikan akan memandu jalan mereka. Saat mereka berjalan pulang bersama, tangan mereka saling menggenggam erat. Dimas merasa ada perubahan dalam langkahnya. Ia tidak hanya kembali ke desa sebagai suami yang mencari kebenaran, tetapi sebagai seorang pria yang telah belajar dari kekuatan dan kelembutan istrinya. Wati, di sisi lain, merasa beban di hatinya terangkat, tahu bahwa suaminya mendukungnya, bukan hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi sebagai partner dalam setiap perjuangan dan kebahagiaan hidup mereka. Malam itu, desa terang bulan tidak hanya menyaksikan kegelapan yang turun, tetapi juga sinar dari dua hati yang bertemu kembali dalam pemahaman dan cinta yang lebih dalam. Setelah malam penuh dengan pengakuan dan pemahaman, Dimas dan Wati memulai hari baru dengan semangat yang berbeda. Mereka bangun dini hari, saling memandang dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di dapur kecil mereka, sambil menyiapkan teh, mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa bersama-sama lebih terlibat dalam membantu komunitas mereka. "Kita bisa mulai dengan membuat program makanan untuk yang membutuhkan di desa," usul Dimas, semangatnya terlihat jelas. "Aku bisa mencari tahu lebih banyak tentang cara mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal atau bahkan dari donor di kota." Wati menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Itu ide yang luar biasa, Dimas. Aku tahu banyak keluarga yang akan sangat terbantu dengan ini." Mereka menghabiskan pagi itu merencanakan, membuat daftar keluarga yang mereka tahu memerlukan bantuan, mencatat ide-ide tentang cara mendistribusikan makanan dengan efisien dan respect. Keputusan untuk bekerja bersama sebagai tim dalam proyek sosial ini membawa energi baru dalam hubungan mereka. Dimas,
yang biasanya hanya mendengar tentang kebutuhan desa dari jauh, kini menjadi bagian integral dari solusi. Wati, yang telah lama berjuang sendirian, sekarang merasa kekuatannya digandakan oleh dukungan suaminya. Kabar tentang perubahan dalam kegiatan Wati dan Dimas cepat menyebar di desa. Awalnya, beberapa tetangga skeptis tentang perubahan ini, bertanya-tanya tentang keberlanjutan dan motivasi mereka. Namun, ketika mereka melihat Dimas turun langsung ke lapangan, membantu Wati mendistribusikan makanan dan bahkan melibatkan diri dalam perencanaan jangka panjang, persepsi mulai berubah. Bu Minah, tetangga mereka yang pertama kali memberikan sisa makanan kepada Wati, menjadi salah satu pendukung terbesar mereka. "Lihat apa yang mereka lakukan untuk kita," katanya kepada tetangga lain. Mereka berdua menunjukkan bahwa peduli kepada orang lain adalah hal yang paling penting. Pengakuan dan dukungan dari tetangga memberikan pasangan ini lebih banyak kekuatan. Mereka mengadakan pertemuan mingguan di balai desa, di mana mereka mendiskusikan kebutuhan dan kemajuan program mereka. Wati dan Dimas juga mendapat kesempatan untuk menjelaskan niat mereka, memberikan transparansi tentang penggunaan dana dan sumbangan yang mereka terima. Suatu sore, saat mereka mengadakan pertemuan di rumah mereka dengan beberapa penduduk desa, Dimas mengambil alih pembicaraan. "Kita semua adalah satu keluarga di sini," katanya dengan suara yang penuh emosi. "Apa yang kita lakukan di sini, hari ini, adalah bukti bahwa ketika kita bersatu, kita bisa mengatasi kesulitan apapun." Wati, yang duduk di sampingnya, menambahkan, "Dan saya ingin berterima kasih kepada setiap satu dari Anda, yang telah mendukung, memberikan kepercayaan, dan terutama, mengerti. Tanpa kalian semua, tidak mungkin kami bisa melakukan ini." Di hari-hari berikutnya, dengan dukungan yang terus bertambah dari desa, program makanan yang digagas oleh Wati dan Dimas tumbuh menjadi lebih dari sekadar distribusi makanan. Ini menjadi simbol kebersamaan, kekuatan komunitas, dan kekuatan cinta yang mampu mengubah skeptisisme menjadi solidaritas. Ketika matahari terbenam di desa terang bulan, cahaya yang sama yang pernah membingungkan banyak warga desa kini menjadi cahaya pemandu, menunjukkan bahwa dalam kesatuan dan pemahaman, terdapat harapan dan kekuatan untuk menciptakan perubahan nyata. Wati dan Dimas, sekali dianggap sebagai pusat gosip, kini dihormati sebagai jantung dari komunitas yang berkembang dan peduli. Di desa terang bulan, hari-hari berganti dengan kelembutan dan kesabaran yang sama seperti aliran sungai yang melewati desa. Matahari terbit dan terbenam dengan rutinitasnya yang abadi, memberi cahaya pada ladang-ladang yang subur dan pada hati para penduduknya yang kini, lebih dari sebelumnya, merasakan kehangatan komunitas yang sebenarnya. Wati dan Dimas, yang pernah menjadi topik gosip dan rasa penasaran, kini menjadi simbol harapan dan perubahan positif. Sejak program distribusi makanan yang mereka rintis, tidak hanya kebutuhan pangan di desa yang teratasi dengan lebih baik, tetapi juga hubungan antar warga yang semakin erat. Kesalahpahaman dan prasangka yang dulu pernah berakar perlahan tergantikan dengan rasa saling pengertian dan kepercayaan. Program ini lebih dari sekadar memberi makan. Itu telah memberi nutrisi pada jiwa-jiwa yang membutuhkan penerimaan dan pengakuan. Kegiatan mingguan di balai desa kini menjadi acara yang ditunggu-tunggu. Bukan hanya karena distribusi makanannya, tetapi juga karena kesempatan untuk bertemu, berbicara, dan berbagi cerita serta dukungan. Wati, dengan kelembutan dan kekuatan yang selalu ada, menjadi pusat dari semua ini. Dia mendengarkan, dia berbicara, dan yang paling penting, dia mengerti. Dimas, yang telah mengambil peran aktif tidak hanya sebagai suami dari Wati tapi juga sebagai pemimpin dalam inisiatif ini, menemukan kepuasan dalam membantu orang lain. Keterampilan yang dia kembangkan selama bekerja di kota kini digunakan untuk memajukan desa, menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dia peroleh bisa membawa perubahan yang berarti. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah warna menjadi jingga yang hangat, Dimas berdiri di samping Wati, menatap wajah-wajah yang bercahaya dengan senyuman dan rasa syukur. "Kamu tahu, Wati," katanya sambil menggenggam tangan istrinya, "aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan berada di sini, melakukan semua ini." Wati menoleh, matanya bersinar dengan cahaya yang lembut. "Hidup penuh dengan kejutan, Dimas. Dan kadang, kejutan terbesar adalah apa yang kita bisa lakukan bersama," jawabnya. Senyum mereka berbagi dalam momen itu adalah bukti dari perjalanan yang telah mereka lalui, dari kesalahpahaman ke penerimaan, dari keraguan ke kepastian. Di hari-hari berikutnya, banyak warga desa yang datang kepada mereka,
Tidak hanya untuk makanan tapi juga untuk nasihat dan kadang hanya untuk berbicara. Wati dan Dimas telah menjadi lebih dari sekadar penyedia bantuan. Mereka telah menjadi teman, penasihat, bahkan bagian dari keluarga besar yang dulu hanya dibayangkan dalam mimpi. Kisah Wati dan Dimas, dengan segala kesederhanaan dan kedalaman emosinya, menjadi cerita yang sering dibagikan di antara penduduk desa dan bahkan ke desa-desa lain. Cerita mereka mengajarkan bahwa dalam setiap tindakan kebaikan, terlepas dari kesederhanaannya, terdapat kekuatan untuk mengubah dunia, satu hati pada satu waktu. Dan di desa Terang Bulan, di bawah langit yang luas dan di atas tanah yang subur, tumbuh sebuah komunitas yang tidak hanya dibangun atas dasar kebutuhan, tetapi atas dasar kepercayaan, cinta, dan kebersamaan. Ini adalah warisan yang Wati dan Dimas ciptakan, sebuah warisan yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebuah peringatan bahwa bahkan dalam kesulitan dan kekurangan, ada selalu ruang untuk keajaiban. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.